di ajang bergengsi Academy Awards atau Piala Oscar ini yang sedang membuat aturan baru bagi film-film yang ingin masuk dalam kategori mereka. Kebijakan ini tujuannya adalah untuk mendorong dari keberagaman dan juga inklusivitas industri perfilman. Dimulai pada tahun 2024 atau pada gelaran Oscar ke-96, film memenuhi syarat untuk kategori Best Picture dianggap sudah menjalankan standar inklusi baik di kamera maupun di belakang layar. Misalnya salah satu aktor utama atau aktor pendukung yang signifikan harus berasal dari kelompok ras atau etnis yang kurang terwakili, baik itu Asia, Hispanik maupun kulit hitam. Dan alternatif lainnya, 30% dari semua aktor dalam peran sekunder atau lebih kecil bisa berasal dari kategori perempuan, kelompok ras atau etnis yang kurang terwakili, atau kalangan disabilitas. Ini menarik sih kalau kita ngomongin Oscar yang memang dari lama sudah dilakukan berdekade-dekade, selalu menjadi isu pandangan utama dunia global perbincangan. Apakah ini menjadikan rasisme atau kecondongan untuk mengunggulkan suku tertentu atau ras tertentu? Sebenarnya nggak juga ya, karena sebenarnya murni bisnis aja kalau kita bicara Oscar ya. Presiden Academy of Motion Picture Arts and Sciences, David Rubin, bahkan ini juga sudah mengungkapkan kebijakan diharapkan bisa jadi paling tidak semacam katalisator perubahan penting yang bertahan lama dalam industri perfilman. Selalu ada perubahan terus sih sebenarnya Oscar. Jadi ini mungkin untuk pemantik ya. Tapi ingat nih, pada tahun 2024 untuk memenuhi syarat nominasi Academy Awards, sebuah film bukan cuma memenuhi standar di bidang representasi di layar, jadi untuk diversity ya. Selain itu juga ada standar keberagaman pada kepemimpinan kreatif di luar layar. Harus membuka peluang magang bagi anggota kelompok yang kurang terwakili selama ini dan memenuhi standar keragaman di jajaran Departemen Pemasaran dan Distribusi. Iya, nanti laporannya dilampirkan pada sebuah formulir yang diserahkan pada panitia Academy Awards. Jadi ke depannya industri film bukan sekedar ladang cuan, namun diharapkan juga bisa jadi industri yang memberikan dampak jangka panjang di kehidupan masyarakat. Wah, dalam sekali filosofinya ya. Betul, kalau kita tahu beberapa isu di dunia perfilman, misalnya contohnya kesenjangan gaji antara misalnya bahkan yang beda gender gitu, antara perempuan dengan laki-laki, antara yang Asia dengan yang misalnya Caucasian, seperti itu. Jadi suka ada perbedaan misalnya untuk penulis skenario seperti itu. Waktu itu kan yang sempat ramai itu yang Crazy Rich Asia itu loh. Iya ya, ini juga mungkin mengingatkan juga supaya bisa lebih terjadi kesetaraan begitu ya untuk semua pekerja film, dan kita harapkan juga dampaknya ini tidak hanya di Amerika Serikat begitu, tapi juga di seluruh dunia ya. Jadi lebih mengglobal begitu kalau kesetaraan ini bisa berlangsung dengan baik. Paling tidak itikat-itikat baik tadi mulai sedikit demi sedikit terefleksi. Ada progres di sana ya dari sisi peraturan dan sebagainya. Tapi kayaknya memang penting sekali karena kita tahu kayak isu diskriminasi, kemudian juga isu rasial ini selalu berulang lewat insiden-insiden yang terjadi di Amerika Serikat, di mana ini adalah Khususnya di sana ya. iya pusatnya perfilman dunia seperti itu kan. Iya, di mana film juga kita tahu ini menjadi tidak hanya hiburan begitu, tapi juga sarana edukasi untuk semua orang yang bisa mengaksesnya. Iya.